Untuk promosi jabatan berarti perpindahan yang memperbesar wewenang dan tanggung jawab ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi yang diikuti dengan kewajiban, hak, status, dan penghasilan yang lebih besar. Promosi jabatan juga sebagai salah satu imbalan dari perusahaan kepada para karyawan yang telah mencapai prestasi kerja sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan perusahaan. Promosi juga dijadikan ajang kompetisi karyawan untuk saling membuktikan. Lalu bagaimana dengan mutasi? Mutasi adalah perubahan posisi atau jabatan atau tempat pekerjaan baik secara horizontal maupun vertikal, atau promosi atau demosi dalam suatu organisasi. Mutasi juga dikatakan sebagai kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan. Tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja yang semaksimal mungkin pada perusahaan. Pengertian rotasi kerja adalah perbedaan pekerjaan seorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Tujuan promosi ada 5. Yang pertama, untuk memberikan pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang prestasi kerjanya lebih tinggi. Yang kedua, untuk mengembangkan, memberikan kesempatan kepada karyawan kreativitas dan inovasinya yang lebih demi keuntungan optimal perusahaan. Yang ketiga, untuk menambah atau memperluas pengetahuan serta pengalaman kerja para karyawan, dan ini merupakan daya dorong bagi karyawan lainnya. Yang keempat, kesempatan promosi dapat menimbulkan keuntungan berantai atau multiplier effect dalam perusahaan karena timbul lowongan berantai. Yang kelima, untuk memotivasi agar karyawan lebih semangat kerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar produktivitas kerja. Kemudian ada tujuan mutasi. Yang pertama, meningkatkan kerja karyawan. 2, menciptakan keseimbangan antara kerja dan dengan komposisi pekerjaan atau jabatan. Yang ketiga, untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan. Yang keempat, untuk menghilangkan rasa bosan atau jenuh karyawan terhadap pekerjaannya. Yang kelima, untuk memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya meningkatkan karirnya yang lebih tinggi. Yang keenam, untuk melakukan pengakuan atau imbalan terhadap prestasinya. Yang terakhir, untuk melaksanakan hukuman atau sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Terakhir yaitu tujuan rotasi. 1, untuk meningkatkan kompetensi karyawan. 2, mengembangkan motivasi. 3, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kerja. 4, meningkatkan mutu proses pekerjaan dan produktivitas serta efisiensi organisasi. Regulasi terkait promosi dan mutasi. Pasal 72 dan 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 72 dan 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pasal 72 ayat 1 yang berbunyi, promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan. Pasal 72 ayat 1 yang berbunyi, promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan. Penilaian atas presentasi kerja, kemampuan kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan lain-lain. Pasal 72 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap PNS dapat dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi, yang berbunyi setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Dalam pasal 73 ayat 1 dijelaskan bahwa mutasi PNS ialah setiap PNS dapat dimutasi tugas dan atau lokasi dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, instansi daerah, antar instansi daerah. Dalam pasal 73 ayat 1 dijelaskan bahwa mutasi PNS ialah setiap PNS dapat dimutasi tugas dan atau lokasi dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan keperwakilan negara kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Dalam pasal 73 ayat 2 dijelaskan bahwa akan mutasi PNS yang dapat dilakukan dalam satu instansi pusat atau instansi daerah, antar kabupaten atau antar provinsi ke instansi pusat dan sebaliknya serta antar instansi pusat. Sedangkan dalam melakukan mutasi perlu memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan yang telah dijelaskan pada pasal 73 ayat 7 yang berbunyi mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Pada pasal 73 ayat 8 yaitu pembiayaan sebagai dampak dilakukan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk instansi pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk instansi daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 yang membahas tentang promosi ialah pasal 74 ayat 1. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF keterampilan dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, sedangkan pasal yang memuat tentang mutasi terdapat dalam pasal 132 yang berbunyi pengisian JBT melalui mutasi dari satu JBT ke JBT yang lain dalam satu instansi maupun antar instansi dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pemerintahan tinggi.
2. Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat: A. Sesuai standar kompetensi jabatan, dan B. Telah menduduki jabatan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. 3. Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Untuk pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan karir PNS, pengisian JPT melakukan mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan dalam satu instansi dan antar instansi melalui uji kompetensi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan undang-undang. Selain mutasi dan atau promosi, pengembangan karir juga dapat dilakukan melalui penugasan lingkungan instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi. Implementasi pelaksanaan promosi dan mutasi pada ASN di Indonesia dilakukan secara objektif dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah diatur dalam beberapa peraturan. Promosi ASN atau PNS di Indonesia yakni sebagai berikut. 1. Promosi dilaksanakan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dalam tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah, tanpa membedakan agama, ras, golongan, dan gender. 2. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. 3. Promosi jabatan administratif dan fungsional PNS dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah. Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, kualifikasi jabatan, dan pola karir dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi. Mutasi dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi juga sebutkan persyaratan dan prosedur dalam melakukan mutasi. Setidaknya terdapat 10 persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan mutasi. Dengan demikian, pelaksanaan mutasi harus selalu didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan harus dilakukan secara objektif, bukan berdasarkan subjektivitas. Promosi jabatan masih sering diwarnai dengan objektivitas, yakni berdasarkan faktor politis dan faktor kekeluargaan. Seringkali, promosi jabatan belum didasarkan pada keterampilan yang dimiliki oleh pegawai, yang disebabkan evaluasi kinerja pegawai yang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan belum optimal. Selanjutnya yaitu promosi jabatan yang dilakukan berdasarkan pada motivasi pegawai yang terus ingin meningkatkan kualifikasi pendidikan yang disebabkan oleh sulitnya mengetahui kondisi pegawai yang ingin melanjutkan pendidikannya, kurang memadai informasi yang diberikan oleh pegawai yang bersangkutan. Upaya yang dilakukan dalam promosi jabatan. Promosi jabatan harus dilakukan secara objektif dengan menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan, bersifat tegas terhadap adanya pengaruh dari luar yang bersifat negatif. Penilaian dan evaluasi harus dilakukan secara detail. Upaya agar promosi jabatan yang dilakukan berdasarkan pada motivasi pegawai yang terus ingin meningkatkan kualifikasi pendidikannya dengan melakukan penilaian terhadap
latar belakang pendidikan maupun keluarga. Hambatan dalam mutasi. Menurut Sastro Hadiwiryo 2002 mengemukakan ada 3 jenis penolakan pegawai terhadap mutasi pegawai, yaitu A. Faktor logis atau rasional. Penolakan ini dilakukan dengan pertimbangan waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan diri, upaya ekstra untuk belajar kembali, kemungkinan timbulnya situasi yang kurang diinginkan seperti penurunan tingkat keterampilan karena formasi jabatan yang tidak memungkinkan, serta kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh perusahaan. B. Faktor psikologis. Penolakan berdasarkan faktor psikologis ini merupakan penolakan yang dilakukan berdasarkan emosi, sentimen, dan sikap, seperti kekhawatiran akan sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Rendahnya toleransi terhadap perubahan, tidak menyukai pimpinan atau agen perusahaan yang lain, rendahnya kepercayaan terhadap pihak lain, kebutuhan akan rasa aman. Yang C yaitu faktor sosiologis, kepentingan kelompok. Penolakan terjadi karena beberapa alasan, antara lain konspirasi yang bersifat politis, bertentangan dengan nilai kelompok, kepentingan pribadi, dan keinginan mempertahankan hubungan relationship yang terjalin sekarang. Upaya yang dilakukan dalam mutasi yaitu yang pertama, terapkan komunikasi internal yang lancar dan transparan. Buat semua karyawan paham apa artinya rotasi dan mutasi serta tujuan masing-masing. Yang kedua yaitu lakukan persiapan yang cukup. Rotasi dan mutasi yang mendadak tentu berbuah penolakan. Pertimbangan kesiapan mental karyawan yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu susunlah program kaderisasi dan regenerasi serta sosialisasikan secara berkala kepada seluruh karyawan. Sampaikan bahwa rotasi dan mutasi merupakan bagian dari program kaderisasi dan regenerasi tersebut. Cara ini tentu akan meminimalisir risiko penolakan karyawan. Hambatan dalam rotasi. Yang pertama yaitu memakan waktu dan biaya. Saat perusahaan memindahkan karyawan ke posisi baru, karyawan butuh waktu untuk belajar. Karyawan mungkin membutuhkan pelatihan untuk melakukan pekerjaan baru. Tentu saja biaya untuk mengadakan pelatihan tidak sedikit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua yaitu kepuasan karyawan menurun. Tidak semua karyawan yang mengikuti kerja merasa senang. Beberapa karyawan cenderung merasa nyaman di posisinya saat ini. Rotasi kerja akan mengubah beberapa hal dalam pekerjaan karyawan. Terkadang perubahan ini akan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga yaitu tidak cocok di semua industri. Rotasi pekerjaan ini tidak realistis untuk beberapa industri dan posisi, sebab beberapa posisi harus diisi oleh orang yang ahli dan berpengalaman tinggi. Maka dari itu, penting untuk mempertimbangkan dengan matang apakah rotasi kerja cocok di perusahaan atau tidak. Upaya yang dilakukan dalam rotasi, yang pertama yaitu menanyakan ketersediaan karyawan, yang kedua yaitu tes kemampuan karyawan, dan yang ketiga yaitu training. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya seterusnya demi dharma bakti saya
yang dilaksanakan pada hari ini merupakan bagian dari dinamisasi proses penyegaran dan juga penyesuaian kebutuhan personil dalam sebuah organisasi birokrasi dengan harapan dapat mewujudkan dan mengoptimalisasi kinerja pemerintah daerah guna memenuhi harapan masyarakat yang terus berkembang pada saat pelantikan pejabat pemerintahan, yaitu kepala dinas perindustrian dan juga staf ahli, 3 staf ahli, di mana ini merupakan penyegaran organisasi dan juga penyempurnaan karena 4 posisi ini kemarin sempat kosong, dan ini akan terus bergerak di organisasi kita dengan sistem jalur dan juga tahapan-tahapan promosi maupun rotasi yang memang sesuai dengan aturan dari KSN. Mudah-mudahan saya berharap semua pejabat yang dilantik hari ini bisa menjalankan tugas dan amanahnya dengan baik sesuai dengan sumpah dan janji jabatan tadi. Kemudian titip dinas juga